Setelah sebelumnya kita membahas mengenai posisi, kecepatan, percepatan, serta kaitannya satu sama lain, kali ini kita akan mencoba menggunakan tool, dalam hal ini Excel, untuk melakukan perhitungan. Harapannya agar bisa lebih paham mengenai bagaimana operasi derivatif, integral, dan hubungannya dengan besaran-besaran kecepatan dan lainnya. Baik, skenarionya adalah kita diberikan data kecepatan suatu objek dari detik 10 hingga detik 30 dengan step size-nya 0,1 detik. Tentu dari data ini kita sudah bisa melakukan plotting grafik VT. Nah, ini dia grafik VT-nya. Lalu sekarang kita diminta untuk mengerjakan grafik AT, grafik A terhadap T, dan juga X terhadap T. Nah, tapi sebelum kita mulai mengerjakan satu persatu, kita coba review terlebih dahulu. Kita coba lihat kembali, ini rekap hubungan antara tiga grafik, yaitu XT, kemudian VT, dan juga AT. Sudah bisa kita pahami bahwa misalnya kalau seandainya kita memiliki grafik VT dan ingin mendapatkan grafik AT, maka yang akan kita gunakan adalah rumus ini. Kita melakukan operasi derivatif, kita mendapatkan A sama dengan dV per dt. Dan sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan grafik XT, kita lakukan operasi integral. Seperti ini. Ini yang bisa kita pakai. Nah, tetapi sebelum kita melakukan operasi di Excel, kita coba bahas terlebih dahulu agar bisa dipahami nanti rumus yang kita masukkan ke dalam Excel. Nah, tentu yang akan kita pakai adalah rumus, kita coba kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana dari VT kita coba dapatkan AT. Nah, sehingga operasinya adalah derivatif. Rumus yang kita pakai adalah A sama dengan dV dibagi dengan dt. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini di Excel? Kita coba lakukan pendekatan. Kalau D, notasi D, seperti di sini dV dan juga dt, maksudnya adalah perubahan yang sangat kecil, tetapi kita bisa melakukan pendekatan atau yang biasa kita sebut sebagai finite difference delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta ini adalah notasi yang kita pakai untuk perubahan yang lebih besar. Nah, sekarang yang kita punya kasusnya adalah, data yang kita punya adalah V seperti ini, untuk T seperti ini. Jadi kalau misalnya kita coba lihat, ini ketika T sama dengan 0, V-nya adalah 4, ketika T-nya 0,1, V-nya 3,9. Nah, saya coba plot secara sederhana. Nah, ini biar tergambar ya. Nah, ini misalnya adalah sumbu XT. Coba saya ganti warna dulu. Ini ketika T sama dengan 0 dan juga ketika T sama dengan 1. Ketika T sama dengan 0, nilai V-nya adalah 4. Lalu ketika T sama dengan 1, turun menjadi 3,9. Nah, dalam hal ini, kalau kita ingin coba mengerjakan delta V dibagi dengan delta T, maka tentu yang akan kita ambil adalah ini. Ini adalah delta V-nya. Nah, sedangkan ini adalah delta T-nya. Atau di Excel nanti kita bisa coba turunkan menjadi delta V itu adalah V yang berikutnya, T tambah 1 begitu ya, dikurangi V sebelumnya, dibagi dengan delta T. Untuk delta T, karena data yang kita miliki, ini step size-nya sama, maka delta T-nya adalah 0,1. Ini dari 0 ke 0,1, dari 0,1 ke 0,2, semuanya 0,1 ya. Nah, ini adalah rumus yang bakal kita masukkan ke dalam Excel. Kembali ke Excel, sekarang kita akan coba kerjakan untuk yang percepatan terlebih dahulu, A. Rumus yang tadi sudah saya copy, sekarang saya tempelkan di sini. Oke, ini saya coba kecilkan, saya taruh di sini dulu ya, semoga jelas terlihat. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan rumus di kolom A. Nah, jadi kita mulai dari
sel yang nomor 2 di sini ya, karena jadi kita akan coba input di sini V setelahnya dikurangi V sebelumnya dibagi dengan delta T atau 0,1. Jadi sama dengan V setelahnya, yaitu ini ya, saya pakai kurung aja biar jelas, ini dikurangi V sebelumnya, kemudian dibagi dengan 0,1, yaitu delta T-nya. Maka kita dapatkan hasilnya negatif. Karena tentu V yang kita miliki di sini, dia gradiennya mengarah ke kiri atas ya, maka nilai gradiennya negatif tentunya. Jadi kalau dari V kita coba ambil derivatifnya, hasilnya tentu konstan yang nilainya negatif. Nah ini tinggal saya coba drag ke bawah, nanti kita akan coba lihat bentuknya dan kita coba validasi secara logika saja, apakah masuk akal atau tidak. Nah, jadi seperti ini. Saya coba pergi ke atasnya. Nah, ini sudah saya plot langsung ya, secara otomatis, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah plot grafik AT. Kita coba lihat bahwa, dan kita coba evaluasi apakah logis atau tidak. Nah, ini misalnya untuk yang bagian yang pertama, untuk yang dari detik 0 sampai detik berapa ini? 8 ya barangkali ya. Ini adalah fungsi linier dengan gradien negatif 1 dalam hal ini ya. Jadi kalau seandainya kita punya garis ini, lalu kita coba ambil derivatifnya, maka tentu hasilnya adalah minus 1. Jadi garis lurus minus 1 dari detik 0 sampai detik ke 8. Nah, jadi memang nampaknya masuk akal. Nah, dan ini misalnya segmen yang kedua dari detik 8 sampai detik 12, V-nya mendatar, tidak naik dan tidak turun, maka percepatannya adalah 0. Nah, sampai sini bisa kita coba validasi, kita logikakan, dan nampaknya masuk akal. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, berikutnya adalah kita coba kerjakan yang sebaliknya, yaitu integral. Kita coba kerjakan dari VT untuk mendapatkan AT. Ini saya coba berikan garis. Baik, sekarang tahap yang kedua dari VT, kita ingin mencoba mendapatkan XT. Operasinya adalah integral. Ini agak sedikit tricky dibandingkan derivatif, tapi kita coba bahas. Nah, tentu rumus yang akan kita pakai adalah integral V dt. Nah, jangan lupa bahwa integral V dt ini dia menghasilkan delta X. Nah, sehingga kalau saya coba jabarkan lebih jauh, ini delta X ini adalah X setelahnya. Jadi X nilai setelahnya dikurangi X sebelumnya, gitu ya, sama dengan integral V dt. Nah, bagaimana kita melakukan operasi integral V dt ini di Excel? Nah, ini saya coba tampilkan kembali plotnya, biar tergambar. Nah, kita coba ambil 2 titik awal, yaitu nah ini ya ketika T-nya, ini adalah T-nya 0, T-nya 1, ini T-nya 2 gitu ya. Ketika T-nya 0, nilai V-nya adalah 4. Ketika T-nya 1, dia 3,9. Lalu turun lagi di T2 3,8. Nah, kita coba perhatikan, kalau seandainya kita ingin melakukan integral V dt, maka itu dengan kata lain, ini saya coba ambil dari 0 sampai 1 sebagai contoh. Dengan kata lain, sebenarnya kita ingin menghitung luas area dari trapesium ini. Nah, sehingga ini saya coba rapihkan, maka XT tambah 1, gitu ya, nilai X selanjutnya itu sama dengan nilai X sebelumnya, saya pindahkan ke kanan, ditambah dengan integral V dt, atau sama dengan luas dari trapesium. Atau saya coba turunkan kembali, XT sama dengan, XT tambah 1, sama dengan XT,
ditambah luas trapesium itu adalah setengah dikalikan dengan alas dan juga atapnya. Nah, dalam hal ini berarti adalah V setelahnya atau V sebelumnya ditambah dengan V setelahnya dikalikan dengan delta T. Nah, biar jelas, ini adalah V sebelumnya, ini ya, tinggi yang ini. Nah, kemudian ini adalah V setelahnya. Nah, lalu ini adalah delta T. Delta T, yaitu lebarnya ini. Nah, rumus inilah yang akan kita masukkan ke dalam Excel. Sekarang kita coba plotting untuk grafik XT. Sudah saya copy tadi persamaannya, saya coba tempelkan di sini. Ini agak panjang ya. Kita coba, ya mungkin di sini deh, nanti bisa kita coba hapus. Ini semoga cukup jelas. Oke, sekarang tugas kita adalah memasukkan rumus ini, formula ini ke dalam selnya X. Baik, jadi ini sama dengan nilai X sebelumnya ditambah dengan 0,5 dikali dengan, saya coba pakai kurung, yaitu V sebelumnya ditambah dengan V setelahnya, lalu dikalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 0,1. Oke, ini tinggal kita coba drag saja sampai bawah. Dan sama dengan tadi, nanti kita coba lihat bentuknya dan kita coba logikakan, kita evaluasi apakah masuk akal atau tidak. Ini sudah secara otomatis saya plot. Biar jelas ya, ini saya delete saja, ini juga saya delete. Semoga terlihat ya. Jadi ini adalah grafik XT-nya. Nah, tentu bisa kita coba validasi bahwa kalau seandainya kita punya, ini di segmen yang pertama dari detik 0 sampai 8, V-nya itu adalah garis linear, fungsi linear dengan gradien negatif 1. Nah, maka kalau kita coba lakukan integral, maka tentu akan menjadi persamaan kuadrat. Nah, jadi di segmen detik 0 hingga detik ke-8, ini adalah persamaan kuadrat. Ini tentunya bisa kita coba evaluasi lagi di segmen-segmen lainnya. Saya ingin menunjukkan lewat video ini bahwa dengan Excel kita bisa melakukan operasi derivatif dan juga integral secara sederhana terhadap data-data kinematika. Jadi baik dari kecepatan maupun dari percepatan ataupun dari posisi bisa kita coba turunkan atau lakukan integral hingga mendapatkan grafik lainnya.